Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Rahelia Rahmat dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etika UMB, yaitu jurnal dengan judul Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi dan Kepemimpinan Etis terhadap Perilaku Koruptif dengan Komitmen Organisasi. Pendahuluan. Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik koruptif tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, upaya untuk memberantas korupsi menjadi prioritas utama bagi banyak organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Kebijakan anti korupsi dan kepemimpinan etis telah diidentifikasi sebagai 2 strategi kunci dalam upaya ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan anti korupsi dan kepemimpinan etis dapat mempengaruhi perilaku koruptif dalam organisasi, dengan mempertimbangkan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi. Kebijakan anti korupsi mencakup serangkaian aturan, regulasi, dan mekanisme yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menghukum tindakan koruptif. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel, sehingga meminimalisasi peluang terjadinya korupsi. Selain itu, keberadaan kebijakan anti korupsi yang efektif dapat memperkuat sistem kontrol internal dan memperbaiki tata kelola organisasi. Di sisi lain, kepemimpinan etis mengacu pada perilaku pemimpin yang mematuhi standar moral dan etika yang tinggi, serta mempengaruhi bawahan mereka untuk melakukan hal yang sama. Pemimpin yang etis tidak hanya memberikan contoh yang baik, tetapi juga menciptakan budaya organisasi yang menghargai integritas dan kejujuran. Kepemimpinan etis diyakini mampu menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk menjauhi perilaku koruptif, serta meningkatkan komitmen mereka terhadap organisasi. Komitmen organisasi yaitu tingkat keterikatan emosional dan loyalitas karyawan terhadap organisasi, memainkan peran penting dalam mengurangi perilaku koruptif. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi cenderung lebih mematuhi aturan dan nilai-nilai organisasi, termasuk kebijakan anti korupsi. Selain itu, komitmen organisasi dapat memperkuat efek dari kepemimpinan etis sehingga menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dalam literatur dengan menguji hubungan antara kebijakan anti korupsi, kepemimpinan etis, dan perilaku koruptif, serta mengidentifikasi peran organisasi sebagai mediator. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai strategi efektif dalam memerangi korupsi di berbagai jenis organisasi. Tinjauan pustaka. Korupsi telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam literatur manajemen dan etika bisnis karena dampaknya merugikan terhadap organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai studi telah dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku koruptif dan bagaimana organisasi dapat mengatasi masalah ini. 2 pendekatan utama yang sering diidentifikasi adalah kebijakan anti korupsi dan kepemimpinan etis. Tinjauan pustaka ini akan membahas konsep-konsep utama yang terkait dengan kebijakan anti korupsi dan kepemimpinan etis, perilaku koruptif, dan komitmen organisasi. Kebijakan anti korupsi adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencegah dan mengurangi korupsi dalam organisasi. Menurut Transparency International 2019, kebijakan ini meliputi regulasi, program pelatihan, sistem pelaporan, dan mekanisme penegakan hukum yang ketat. Penelitian oleh Kapten 2011 menunjukkan bahwa kebijakan anti korupsi yang komprehensif dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga mengurangi peluang terjadinya perilaku koruptif. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi dan komitmen manajemen puncak. Kepemimpinan etis adalah kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip moral dan etika. Brown, Trevino, dan Harrison 2005 mendefinisikan kepemimpinan etis sebagai demonstrasi perilaku yang pantas melalui tindakan pribadi dan hubungan antar pribadi, serta promosi perilaku yang serupa kepada bawahan melalui komunikasi 2 arah, penguatan, dan pengambilan keputusan. Pemimpin etis berperan sebagai teladan dan pendorong utama dalam menciptakan budaya organisasi yang berintegritas. Penelitian oleh Mayer
dan kawan-kawan 2010 menunjukkan bahwa kepemimpinan etis memiliki dampak positif terhadap perilaku etis karyawan dan mengurangi kecenderungan perilaku koruptif. Perilaku koruptif dalam konteks organisasi mencakup tindakan seperti penyuapan, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Menurut Ashford dan Anat 2003, perilaku ini sering terjadi karena kombinasi faktor individual, situasional, dan organisasi. Studi oleh Zahra, Prim, dan Rashid 2005 menunjukkan bahwa korupsi dapat diatasi dengan menguatkan sistem kontrol internal dan mengembangkan budaya organisasi yang menekankan kejujuran dan integritas. Komitmen organisasi adalah tingkat keterikatan emosional dan identifikasi karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Menurut Meyer and Allen 1991, karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih loyal dan berkontribusi positif terhadap organisasi. Penelitian oleh Ricketta 2002 menunjukkan bahwa komitmen organisasi dapat mengurangi kecenderungan karyawan untuk terlibat dalam perilaku tidak etis, termasuk korupsi. Komitmen ini juga dapat memperkuat efek positif dari kebijakan anti korupsi dan kepemimpinan etis. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengeksplorasi pengaruh kebijakan anti korupsi dan kepemimpinan etis terhadap perilaku koruptif, dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi. Metodologi ini dipilih karena memungkinkan pengujian hipotesis yang jelas dan pengukuran hubungan antar variabel melalui analisis statistik. Desain penelitian ini adalah survei korelasional yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara kebijakan anti korupsi, kepemimpinan etis, komitmen organisasi, dan perilaku koruptif. Survei dipilih karena efisiensi dalam mengumpulkan data dari populasi yang besar dan kemampuan untuk memberikan gambaran yang representatif tentang fenomena yang diteliti. Populasi dan sampel penelitian ini adalah karyawan dari berbagai organisasi di sektor publik dan swasta di Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yang memungkinkan peneliti untuk memilih responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama yaitu kebijakan anti korupsi, diukur menggunakan skala Likert 5 poin yang dikembangkan berdasarkan instrumen yang divalidasi oleh Transparency International 2019. Lalu yang kedua ada kepemimpinan etis, diukur menggunakan Ethical Leadership Scale yang dikembangkan oleh Brown, Trevino, dan Harrison 2005. Lalu yang ketiga ada komitmen organisasi, diukur menggunakan Organizational Commitment Questionnaire yang dikembangkan oleh Meyer dan Allen 1991. Lalu yang keempat ada perilaku koruptif, diukur menggunakan skala yang dikembangkan oleh Captain 2011 yang mencakup item-item yang mengidentifikasi berbagai bentuk perilaku koruptif dalam organisasi. Lalu prosedur pengumpulan data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara daring dan luring. Untuk kuesioner daring, tautan dikirimkan melalui email atau media sosial kepada responden yang terpilih. Sementara itu, kuesioner luring disebarkan langsung kepada karyawan di lokasi kerja mereka. Setiap responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan dijamin kerahasiaan data yang mereka berikan. Lalu, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan perangkat lunas statistik. Di sini saya menggunakan SmartPLS. Analisis dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama ada analisis deskriptif, lalu ada uji reliabilitas dan validitas, lalu ada analisis korelasi dan regresi, lalu ada analisis mediasi. Hasil dan diskusi. Berdasarkan analisis menggunakan SmartPLS, ditemukan bahwa kebijakan anti korupsi dan kepemimpinan etis memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap perilaku koruptif. Komitmen organisasi memediasi hubungan ini, meningkatkan efektivitas kebijakan anti korupsi dan kepemimpinan etis dalam mengurangi perilaku koruptif. Temuan ini memberikan bukti empiris penting dan implikasi praktis bagi pengolahan sumber daya manusia dan kebijakan organisasi untuk mencegah korupsi dan meningkatkan komitmen karyawan. Berikut adalah data respondennya. Data ini mencakup skor untuk kebijakan anti korupsi yaitu KA, kepemimpinan etis KE, komitmen organisasi KO, dan perilaku koruptif PK. Di sini ada evaluasi model pengukuran, outer modelnya. Di sini ada tabel 1 yaitu hasil evaluasi model pengukuran.
Lalu tabel 2-nya hasil evaluasi modal struktural. Dari data di atas menunjukkan bahwa kebijakan anti korupsi dan kepemimpinan etis memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku koruptif. Dengan komitmen organisasi yaitu sebagai mediator penting. Data analisis model pengukuran dan evaluasi model struktural memberikan dasar yang kuat untuk memahami dinamika ini dan merancang strategi efektif untuk mengurangi perilaku koruptif dalam organisasi. Lalu kesimpulannya, yang pertama, pengaruh kebijakan anti korupsi terhadap perilaku koruptif. Kebijakan anti korupsi ini memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku koruptif. Artinya, semakin kuat kebijakan anti korupsi yang diterapkan dalam organisasi, semakin rendah tingkat perilaku koruptif di antara karyawan. Lalu yang kedua, pengaruh kepemimpinan etis terhadap perilaku koruptif. Kepemimpinan etis juga menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap perilaku koruptif. Pemimpin yang menunjukkan perilaku etis cenderung mampu mengurangi kecenderungan karyawan untuk terlibat dalam perilaku koruptif. Lalu ada peran mediasi komitmen organisasi. Komitmen organisasi ditemukan memediasi hubungan antara kebijakan anti korupsi, kepemimpinan etis, dan perilaku koruptif. Komitmen organisasi memperkuat efek kebijakan anti korupsi dan kepemimpinan etis dalam mengurangi perilaku koruptif. Komitmen organisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kebijakan anti korupsi dan kepemimpinan etis. Selain itu, komitmen organisasi berhubungan negatif signifikan dengan perilaku koruptif. Implikasi praktisnya, penguatan kebijakan anti korupsi. Yaitu organisasi perlu terus memperkuat dan menegakkan kebijakan anti korupsi untuk mengurangi perilaku koruptif di tempat kerja. Lalu ada pengembangan kepemimpinan etis, yaitu meningkatkan kualitas kepemimpinan etis melalui pelatihan dan pengembangan kepemimpinan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih etis dan bebas dari korupsi. Lalu peningkatan komitmen organisasi, yaitu fokus pada peningkatan komitmen organisasi melalui program pengembangan karyawan dan strategi manajemen sumber daya manusia untuk memperkuat efek kebijakan anti korupsi dan kepemimpinan etis. Di sini ada referensinya. Mungkin segitu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.